Shalom church. Shalom. How are you today? I hope all of you are great today. Amen. Amen. I want to ask you, how many of you ready to praise God? Can you lift your hands? Amen. Hallelujah. God's word says that nothing is impossible as long as we believe in God. Amen. Church. Give God big clap hands. Hallelujah. Woo. Through you, I can do anything.
Shalom, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh sangat luar biasa kembali dapat bersuah bertemu dengan saudara yang hebat-hebat dimanapun saudara berada, khususnya jemaat-jemaat GBI Apia. Demikian juga saudara-saudara yang singgah, yang mampir di channel ini, baik yang ada di Indonesia, dari Ufuk Timur, Ufuk Barat, maupun saudara yang ada di luar negeri, Malaysia, Singapura, Timor Leste, Taiwan, India, Australia, Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara lain yang tidak saya sebut satu persatu. May God bless you abundantly. First of all, I would like to welcome you all to the channel of GBI Apia on the program of Morning Devotion. Haleluya. Saudara, kalau kita sejenak melihat keluar apa yang tengah terjadi hari-hari ini, saudara, sungguh sangat memprihatinkan. Ini juga sebenarnya sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi, saudara, akibat dampak perang antara Rusia versus Ukraina, saudara. Maka sekarang akibatnya, saudara, konsekuensi dari peperangan tersebut ya sudah mulai nampak. Harga-harga bahan makanan atau harga-harga bahan kehidupan sehari-hari mulai meningkat. Ya, minyak yang sebelumnya itu harganya $50 US per barel, sekarang sudah melebihi $100 US, dan masih banyak hal-hal lain. Nah, tentu ini akan membuat situasi keadaan akan semakin sulit. Nah, apakah dalam keadaan semakin sulit ini, saudara, kita larut dalam irama dunia? Nah, bagaimana dalam keadaan yang semakin sulit hari-hari ini, saudara, kita bisa keluar dari realitas apa yang tengah kita hadapi hari-hari ini, saudara? Maka tidak ada cara lain, saudara. Ya, kita harus pegang janji Tuhan. Oleh karenanya hari ini, saudara, saya memberi judul renungan khotbah ini, janji Tuhan. Ya, peganglah janji Tuhan. Give a God's promise, you will be okay. Iya, ketika saudara ya ingat lalu memegang janji Tuhan dan praktekkan dalam kehidupan saudara, yakinlah dunia meradang, dunia meratap, dunia menangis, tapi saudara akan aman dalam tepat sayap Tuhan, dalam perlindungan kekuatan Tuhan. Mengapa? Karena ada pribadi yang terus berjanji kepada saudara, apapun yang terjadi maka saudara akan aman, akan diselamatkan sepanjang saudara terus bersandar akan kekuatan daripada Tuhan. Amin, saudara. Itu yang tidak banyak dipahami oleh orang-orang dunia yang ada di luar sana, saudara. Puji Tuhan, kita sebagai umat-umat Tuhan, umat-umat pilihan Allah yang sudah dipisahkan, saudara, ya, untuk melayani Tuhan, maka sudah selayaknya lah jika hari-hari ini mungkin di antara saudara ya, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang membuat saudara wah gimana gitu ya, karena mungkin saudara terpengaruh dengan keadaan yang ada di luar, ya saudara, ketika sesuatu terjadi kita seringkali mengandalkan saudara kekuatan kita, pikiran kita, logika kita, bahkan ketika kita melihat sesuatu saudara dengan mata jasmani kita apa yang terjadi saudara. It seems that everything will be not alright. Nah, kan kayak gitu saudara ya. Oleh karenanya marilah ya kita gunakan saudara ya iman kita untuk terus memegang saudara ya janji Tuhan itu supaya kita semuanya aman. Amin saudara. Mari kita sejenak saudara ya belajar dari firman Tuhan. Pagi hari ini kita buka Alkitab kita dari Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-36
Saudara bisa buka Alkitab saudara atau HP saudara, your mobile phone can be open, ya. Mari Ibrani 10 ayat 36, ya, di sana dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. That is the key word. It is the secret how that you can gain God's promise. Inilah janji Tuhan, saudara. Pagi hari ini kita diajarkan oleh Tuhan, saudara, untuk memperoleh janji Tuhan, saudara. Maka ada dua hal yang dibutuhkan oleh umatnya, saudara. Yang pertama adalah ketekunan, saudara. Nah, ini ketekunan. Tentu pertanyaannya, apakah kita sudah tekun, saudara, dalam menantikan janji Tuhan, dalam memegang janji Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, di sana dikatakan, ya, ketekunan, lalu kesabaran juga, saudara. Ya. Selain tekun dibutuhkan kesabaran. Nah, ini, ya, kesabaran itu kalau dalam versi bahasa Inggrisnya disebut long suffering. Kalau kita terjemahkan secara literally atau harafiah, saudara, long suffering itu long, panjang, suffering itu penderitaan. Jadi penderitaan yang panjang. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sabar, saudara. Nah ini ya, mungkin hari-hari ini saudara tengah menghadapi ya penderitaan. Saya nggak tahu apa bentuknya, saudara, ya. Tapi membuat saudara ya seakan-akan terpuruk, ya seakan-akan kehidupan ini, ya. Wah, kok begini-begini saja, saudara. Percayalah akan janji Tuhan. Amin, saudara. Ya, mari kita lanjutkan, saudara. Setiap dari kita sebenarnya dijanjikan sesuatu oleh Tuhan. Tentu suatu janji yang baik dan dapat membawa kemuliaan bagi namanya. Dan tentu kita semua tidak sabar untuk melihat janji tersebut digenapi oleh Tuhan. Namun jika kita mendapat sesuatu yang dinamakan janji, berarti kita juga mendapatkan sebuah tanggung jawab, yaitu untuk menunggu janji tersebut. Nah, jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Nah, apa bagian Tuhan, saudara? Dia berjanji akan memberkati saudara. Dia berjanji untuk saudara memperoleh kehidupan. Dia berjanji untuk mengangkat keluarga saudara. Dia berjanji untuk memberikan saudara promosi, banyak hal janji-janji Tuhan. Kalau kita mau membuat listnya, saudara. Hanya, saudara. Cuman pertanyaannya kan tadi itu, saudara. Ketika kita menanti janji Tuhan itu, tekun nggak kita? Sabar nggak kita? Nah itu, saudara. Ya, jadi ini kata kuncinya, saudara. Nah, lalu apa bagian kita? Nah, itu tadi, saudara, yang saya sebut tadi itu. Ya, tekun, sabar dalam menanti janji Tuhan. Ya, meskipun keadaan tidak menyenangkan, mengenakan, saudara. Ya, tapi yakinlah. Nah, makanya dalam hal ini, saudara, yang dibutuhkan adalah percaya kita. Nah, kepercayaan kita. Ya, supaya apa, saudara? Nah, kalau kita punya kepercayaan penuh kepada janji Tuhan, saudara, maka itu akan mengangkat iman kita. Itu membuat iman kita bertumbuh, saudara. Nah, kan kayak gitu. Kadang-kala persoalannya kan bukan masalah iman, saudara. Ya, sebab menurut saya setiap orang percaya itu diberikan ukuran iman yang sama. Baik saudara seorang pendeta, hamba Tuhan, maupun jemaat biasa. Ya, ukuran imannya sama. Dan itu yang diberikan oleh Tuhan ketika kita lahir baru dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita mengenakan iman Kristus. Kan begitu, saudara. Lalu apa yang membuat iman kita tidak bertumbuh, bahkan lumpuh, saudara? Ketidakpercayaan. Itu yang membuat iman kita lumpuh. Nah, kalau iman kita lumpuh, iman kita mandul, iman kita tidak bertumbuh, saudara, apa yang terjadi, saudara? Tentu saudara tidak percaya dengan janji Tuhan. Nah, kan kayak gitu. Nah, kalau saudara tidak percaya dengan janji Tuhan, ya tidak terjadi, saudara. Karena itu persoalannya, saudara. Banyak
ya, hamba-hamba Tuhan mulai berdebat, saudara. Masalah healing ya, healing, kesembuhan, saudara. Ya, ada yang mengatakan ya, hamba Tuhan tertentu mengatakan kepada hamba-hamba Tuhan yang diberikan karunia, saudara, pengurapan khusus untuk menyembuhkan orang-orang sakit, saudara, mereka nggak percaya, saudara. Ya, mereka katakan kepada hamba-hamba Tuhan yang diurapi Allah dan diberikan kemampuan, saudara, untuk menyembuhkan orang sakit, mereka gunakan itu adalah kuasa setan. Mengapa, saudara? Ya karena mereka nggak percaya, mereka nggak mendalami, mereka tidak menghidupi janji Tuhan itu. Nah, kalau mereka nggak percaya, ya tidak terjadi dalam kehidupannya, saudara. Sama kan, saudara, mengenai hal memberi. Nah, sekarang ini kan, saudara, ya banyak hal yang dibicarakan mengenai buah sulung, perpuluhan, saudara. Ya, itu sesama hamba Tuhan sendiri pun itu ya, terjadi perdebatan kontroversi, saudara. Ya, yang nggak percaya ya kembali, saudara. Ya, mereka mengatakan, wah itu pendeta-pendeta yang mengajarkan tentang memberi itu tengah memeras uang jemaat, saudara. Dari penelitian saya, baik melalui pengamatan dan interview, saudara, saya mendapatkan atau menyimpulkan jemaat yang menerima pengajaran memberi, ketika mereka memberi, saudara, kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka memberi bukan untuk memperoleh berkat, bukan, saudara, karena mereka taat kepada ajaran Tuhan. Berilah supaya ada perbendaharaan di rumahku, kata Tuhan. Kalau saudara pelajari itu Malaiki ya. Nah, seperti itu. Dan itu yang dilakukan oleh Daud, saudara. Dia mempraktekkan apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada dia. Sehingga Daud memberi korban, persembahan, saudara. Ketika Daud memberi 100, Tuhan memberi 1000. Ketika Daud memberi 1000, Tuhan memberi, wah, tanpa batas, saudara. Sehingga Daud katakan, you are so. Mengapa? Karena Daud percaya. Nah, percaya. Sehingga janji-janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan saudara. Nah, bagi mereka yang tidak percaya, saudara, ya tidak terjadi, saudara. Nah, kan tadi kan saya katakan ini bukan masalah iman, tapi ini masalah percaya apa tidak. Karena ketidakpercayaan saudara itu akan melumpuhkan iman saudara. Karena kita diajar bukan melihat segala sesuatunya dengan mata jasmani kita. Kita diajar untuk melihat segala sesuatunya dengan mata iman kita. Dengan iman kita. Tentu kita harus percaya. Nah, kan kayak gitu, saudara. Amin, saudara, ya. Ini kalau diteruskan bisa panjang, saudara, ya. Jadi itulah prinsip-prinsip yang memang harus kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi setiap dari kita sebenarnya dijanjikan sesuatu oleh Tuhan. Tentu suatu janji yang baik dan dapat membawa kemuliaan bagi namanya. Dan tentu kita semua tidak sabar untuk melihat janji tersebut digenapi oleh Tuhan. Namun jika kita mendapatkan sesuatu yang dinamakan janji, berarti kita juga mendapatkan sebuah tanggung jawab, yaitu menunggu janji tersebut sebagaimana saya sampaikan di awal tadi. Amin. Ya. Ibrani pasal 10 ayat 38, mari kita buka Alkitab kita. Ibrani pasal 10 ayat 36, ya ayat 36. Ya. Mengatakan bahwa yang kita harus miliki dalam menunggu janji Tuhan ini adalah ketekunan, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, as I explained earlier. Dan saya merasa ayat Alkitab yang paling baik untuk mengajarkan kita tentang ketekunan terdapat pada Yosua pasal 6. Wah, ini juga kalau kita buka, saudara, ya banyak rahasia-rahasia tersembunyi di situ, saudara, ya. Yang Tuhan bisa ungkapkan semuanya itu kalau kita membuka Yosua pasal 6. Nanti kita akan belajar sejenak, ya. Saya tidak akan mencantumkan kisah Yosua pasal 6 pada renungan ini, tetapi saya berharap saudara akan membacanya terlebih dahulu setelah saudara selesai mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Saudara buka Yosua pasal 6. Amin. Ya. Yosua 6 dimulai dengan Tuhan memberikan janji kepada Yosua bahwa tembok Yeriko akan runtuh.
Di sana Tuhan berfirman, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Bagaimana dicatat dalam Yosua pasal 6 ayat 2. Nah ini saudara, ya, Tuhan berjanji kepada Yosua melalui firman-Nya bahwasanya Tuhan akan menyerahkan Yeriko, rajanya, beserta pahlawan-pahlawannya. Nah ini kalau kita melihat dengan kasat mata, saudara, apa yang terjadi? Saudara, itu akan melumpuhkan iman kita. Mengapa? Ya karena bagaimana bisa masuk ke Yeriko, temboknya begitu berdiri kokoh, rajanya begitu kuat, tentaranya saudara, yang disebut pahlawan itu, wah, punya skill peperangan yang luar biasa. Gak mungkin. Nah itu kalau kita lihat dengan kasat mata, saudara. Tapi kalau kita lihat dengan iman, saudara, karena kita percaya akan janji Tuhan, saudara, nothing is impossible to the Lord. Tidak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan. Orang Tuhan yang akan berperang bagi kita. Kita cuma diminta tekun, kita cuma diminta sabar, kita cuma diminta untuk membangun hubungan yang intim, kita cuma diminta untuk menggenapi janji-janjinya. Ya kalau Tuhan ajarkan untuk memberi, ya beri. Khususnya dalam perpuluhan. Nah kan kayak gitu saudara. Ini kan satu hal yang harus kita pahami. Karena ini prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Tuhan melalui Alkitab. Nah tentu sebagai orang percaya ya kita harus taat. Nah, amin saudara ya. Jadi Yosua dijanjikan bahwa tembok Yeriko akan rubuh. Tapi ketika Yosua melihat ke depan, apa yang dia lihat saudara? Tembok Yeriko masih berdiri dengan kokoh. Bukankah ini sama seperti apa yang sering kita alami di dalam hidup kita? Tuhan berjanji bahwa sebuah perubahan akan terjadi. Tetapi ketika kita melihat pada keadaan kita tidak dapat melihat adanya perubahan sama sekali. Nah ini ya. Mungkin Tuhan menjanjikan saudara kesembuhan. Tetapi ketika saudara melihat diri saudara masih terkapar di rumah sakit, terbaring di tempat tidur. Mungkinkah Tuhan menjanjikan pemulihan pada pernikahan saudara? Tetapi ketika saudara melihat pernikahan saudara masih berjalan menuju perceraian. Mungkin Tuhan menjanjikan pembebasan dari kecanduan adiksi saudara. Tetapi ketika saudara melihat kehidupan saudara masih dikuasai oleh kecanduan saudara. Apakah itu kecanduan main judi, kecanduan drug, saudara, obat-obat yang dilarang itu, atau apa saudara? Nah, tapi kalau saudara percaya akan janji Tuhan, maka semuanya akan dipulihkan. Amin saudara. Ya, di sini kita harus mengingat diri kita kembali. Jika sebuah janji diberikan, maka sebuah penungguan dibutuhkan. Nah itu memang sudah hukum Tuhan saudara. Nah, kan kayak gitu. Oleh karena kita belajar pagi hari ini saudara. Pada Yosua pasal 6, Tuhan memerintahkan Yosua dan bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. Maka mulai berjalanlah Yosua dan bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko. Yosua tidak mengatakan kepada yang lain berapa lama mereka harus berkeliling. Dia hanya mengatakan bahwa inilah arahan yang sudah Tuhan berikan untuk mereka ikuti. Dan yang menariknya, selama 6 hari, bangsa Israel dan Yosua mengelilingi kota Yeriko. Tidak ada satu hal pun yang terjadi. Tembok Yeriko masih berdiri teguh tanpa ada sedikit pun tanda akan runtuh. Nah, bayangin saudara, ya kalau itu yang terjadi saudara. Katanya Tuhan berjanji akan meruntuhkan tembok Yeriko kalau kita mengelilingnya 7 kali. Tapi sampai keliling yang ke-6 saudara tidak ada tanda-tanda. Bukankah saudara suka tanda-tanda? Nah kan kayak gitu. Nah bagaimana kalau tanda-tanda itu tidak terjadi dalam kehidupan saudara? Apakah saudara akan berhenti berjalan bersama dengan Tuhan?
Saudara, kalau saudara berhenti, itu artinya saudara nggak mengerti tentang prinsip-prinsip Tuhan, tentang prinsip kerajaan surga. Kan tadi di awal dikatakan, jangan melihat segala sesuatu dengan kasat mata, dengan mata jasmani. Tapi lihatlah segala sesuatu dengan imanmu. Karena engkau harus percaya dengan janji Tuhan. Itu aja saudara, sederhana. Nggak usah disulit-sulitkan saudara, nanti menjadi sulit. Kan kayak gitu. Ya kan? Jadi kalau Tuhan berjanji akan meruntuhkan tembok Yeriko, ya sudah. Kalau Tuhan berjanji engkau dilahirkan bukan jadi ekor tapi jadi kepala, ya hidup dalam kebenaran firman-Nya. Kalau Tuhan berjanji akan mengangkat kehidupan saudara, Tuhan berjanji akan memberikan kehidupan saudara berlimpah-limpah. Pencuri datang hanya untuk mencuri, aku datang untuk memberikan kehidupan dan kehidupan berlimpah-limpah. Apakah saudara masih bertanya, oh masa? Enggak. Itu namanya saudara enggak percaya. Tapi kalau saudara katakan amin, amin, itu namanya percaya. Dan saudara terus bertekun. Nah kan kayak gitu. Amin saudara. Ya. Jadi saya katakan ini sesuatu hal yang luar biasa. Ya. Saudara, ya, ini kalau boleh saya mengandaikan saudara, ya, dalam konteks kondisional. Ya. Dan kalau kita belajar bahasa Inggris itu ada conditional sentence, artinya pengandaian saudara. Ini kalau seandainya saya Tuhan, saudara, tapi saya nggak Tuhan, nah, kan kayak gitu saudara ya. Ini pengandaian saudara. Saya pasti akan memberikan sedikit kemajuan kepada Yosua dan bangsa Israel setiap kali mereka berhasil mengelilingi kota Yeriko. Mungkin setelah putaran pertama, saya akan membuat pasir dari temboknya berjatuhan. Mungkin setelah putaran kedua, saya akan membuat beberapa batu-batu jatuh. Mungkin setelah putaran ketiga, saya akan membuat temboknya retak sedikit. Intinya, saya pasti akan melakukan hal-hal yang dapat membuat mereka tetap termotivasi untuk setia menunggu dan setia melakukan tugas mereka. Namun, ini bukanlah apa yang Tuhan lakukan. Tuhan memerintahkan mereka untuk mengelilingi tembok Yeriko untuk 7 hari. Tetapi dia tidak memberikan kemajuan apa-apa selama 6 hari. Apa yang sedang Tuhan coba lakukan? Itu pertanyaannya. Saudara, jawabannya adalah karena Tuhan ingin mengajarkan kepada mereka apa yang dinamakan percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, garis bawahi. Ini saudara cara Tuhan. Jadi bukan seperti yang saya sampaikan, kalau seandainya saya Tuhan, hari pertama ya pasti-pastinya mulai rontok. Nah kan kayak gitu saudara, mulai berguguran sikit-sikit saudara. Wah saudara pun wah senang, ya wah ya benar Tuhan ya Tuhan memenuhi janjinya sehingga saudara pun termotivasi. Itu kan kalau saya saudara. Tapi Tuhan nggak kayak gitu saudara. Sampai hari ke-6 mereka mengelilingi tembok Yeriko, apapun tidak terjadi saudara. Tentu ada maksud Tuhan. Apa maksud Tuhan? Supaya saudara percaya kepada janjinya. Tuhan mau tes apakah saudara memang bisa dipercaya oleh Tuhan. Karena janjinya ingin memberkati saudara kehidupan yang berkelimpahan. Nah, kalau saudara tidak bisa dipercaya oleh Tuhan, maka kelimpahan yang Tuhan berikan itu bisa menghancurkan kehidupan saudara, keluarga saudara. Oleh karenanya Tuhan ingin tahu. Bisa dipercaya tidak? Nah, kan kayak gitu. Artinya saudara, ya Tuhan mau melatih kita. Jadi kan nggak ujuk-ujuk saudara. Ya. Semuanya itu perlu proses. Nah, dibutuhkan ketekunan dan kesabaran dalam menanti janji Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara. Nah, kan kayak gitu saudara. Ya. Jadi ini prinsip yang harus kita pahami bersama. Kebenarannya adalah Tuhan lebih tertarik mengadakan perubahan di dalam diri kita. Sebelum dia mengadakan perubahan pada keadaan kita, Tuhan ingin mengajarkan umat-umatnya tentang arti sesungguhnya dari iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebagaimana dicatat dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Nah, kan kayak gitu. Saudara. Ya. Jadi seperti itulah saudara. Ya. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Nah, ya. Sesuatu yang tidak kita lihat tapi kita percaya, saudara, apa yang terjadi, saudara. Ya, maka janji Tuhan itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Ya, umat-umat. Ini di dalam hidup ini kita tidak perlu tahu bagaimanakah, kapankah terobosan akan terjadi. Yang penting kita harus tahu siapa yang akan membuat terobosan itu. Seperti Yosua dan bangsa Israel yang akhirnya berhasil melihat janji Tuhan digenapi. Tembok Yeriko runtuh oleh karena ketekunan mereka dalam mempercayai janji-janji Tuhan. Begitu pula dengan kita semua, jika kita mau dengan tekun menunggu janji Tuhan, saudara, saudara akan mengalaminya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah yang akan saudara lakukan selagi menunggu janji Tuhan? Apakah saudara akan terus mengikuti arahannya, mengucap syukur kepadanya dan percaya kepadanya selagi menunggu? Ataukah saudara akan berhenti dan meninggalkannya karena saudara tidak melihat adanya kemajuan? Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah yang membedakan kita umat Tuhan dengan orang dunia. Tuhan berjanji, saudara, banyak hal janjinya. Kesembuhan, kemakmuran, saudara, kehidupan kekal, kesuksesan, ya yang baik-baik lah, saudara. Ya, nggak mungkin lah Tuhan mau menghancurkan kehidupan kita sebagaimana dicatat dalam Yohanes, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu kan setan iblis, saudara. Tapi kalau Tuhan, aku datang memberikan hidup dan kehidupan yang berlimpah, itu janji Tuhan. Nah, kan kayak gitu, saudara. Percayakah kita? Tapi kalau kita melihat, saudara, hari-hari ini, ya, saya nggak tahu apakah saudara sadar apa tidak. Kalau atau tahu apakah bahwa hari ini kita itu sudah masuk pada era pasca modern. Nah, ini secara akademisinya. Bolehlah ya, karena saya berasal dari sana. Ya, saudara, ya, ini menurut penelitian-penelitian, saudara. Saya mau berbagi sedikit. Kita sudah masuk pada era pasca modern 4.0. Artinya kita masuk pada era digital. Perubahan demi perubahan terjadi. Kan kayak gitu. Nah, oleh karena kita juga diminta supaya kita juga menyesuaikan diri dengan keadaan. Pasca modern ini ditandai dengan bagaimana manusia ya, hidupnya itu, saudara, bergantung oleh yang namanya smartphone. Mengapa harus smartphone? Ya karena di dalam smartphone itu semua informasi, ya, baik mahasiswa belajar melalui smartphone, karena di situ banyak aplikasi, saudara mau belanja secara online melalui smartphone, semuanya, saudara. Nah, itulah indikator bahwasanya kita sudah masuk pada era pasca modern. Secara ilmiah, masyarakat yang terikat, saudara, ya, atau bergantung dengan teknologi ini, smartphone tadi itu disebut sebagai masyarakat 5.0. Itu artinya, saudara, ya, kehidupan ini tidak bisa dipisahkan oleh, ya saya katakan teknologi tadi itu berupa smartphone itu, saudara, ya, karena memang semuanya untuk mengakses, saudara, secara digital itu melalui itu, kan kayak gitu, saudara. Tapi nggak berhenti sampai situ, nggak berhenti sampai itu, saudara. Nah, dari pasca manusia, post humanism, masuk pada level yang paling tinggi lagi. Nah, itu diprediksi oleh kelompok ini, saudara, yang percaya akan kegerakan ini. Ini merupakan satu kegerakan. Politiknya pun mulai mengarah ke sana. Semua, saudara, aktivitas mulai mengarah ke sana, saudara. Itu kalau dilihat toko-tokonya, salah satunya adalah Elon Musk, saudara, yang menggagas itu. Ini tahun 2040 ya, kita mudah-mudahan masih hidup, saudara. Nah, kan kayak gitu ya.
Nah itu dari pasca manusia, itu berubah saudara, menjadi trans manusia. Nah, trans manusia. Nah ini yang tadinya saudara kita bersandar oleh teknologi smartphone. Nah ini saudara, ya itu kan kalau smartphone kan semuanya ada di tangan saudara, baik tangan kanan ataupun tangan kiri, ya, tergantung pada saudara kan kayak gitu. Tapi masuk pada era transmanusia saudara, itu bukan lagi di tangan saudara, tapi sudah diimplan, saudara, sudah dimasukkan ke dalam bagian tubuh kita. Nah, itulah teknologi. Saudara. Saya sangat menghargai karena itu adalah hasil daripada penelitian saudara. Ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan teknologi baru saudara. Saya setuju saudara. Ya, saya setuju saudara. Nah, karena menurut mereka beberapa organ tubuh manusia ini saudara itu tidak berguna dan itu harus disingkirkan, dibuang, diganti dengan teknologi. Apakah itu berupa chip dan lain sebagainya saudara, seperti saudara, neuroscience, itu sel-sel saraf itu saudara. Ya, nah, itu nanti di otak kita ini saudara ditanamkan dengan chips, lalu pikiran saudara ya itu bisa ditransfer melalui chips itu. Nah, sehingga saudara mengerti tentang pikiran saya. Luar biasa. Saudara. Nah, saudara, ya, mengapa mereka lakukan ini, saudara? Ya. Mengapa gerakan transmanusia melakukan ini, saudara? Karena mereka ingin keluar dari bayang-bayang manusia. Ini bayang-bayang manusia ini ternyata, saudara, ini berbicara tentang kelemahan manusia, manusia yang panah, manusia yang lemah, manusia yang tidak bisa mengalami kehidupan kekal. Rupanya saudara, gerakan transmanusia ini ingin hidup kekal. Saudara. Ya. They want to be Superman, mereka ingin menjadi orang yang super, orang yang kuat. Saudara. Maka mereka nggak bisa mengandalkan daging manusia. Sehingga sebagian organ-organ manusia itu harus diganti oleh mesin. Dengan demikian mereka akan menjadi kuat dan mereka akan mengalami kehidupan. Itulah kita mengarah ke sana. Mengapa mereka lakukan itu? Karena mereka tidak percaya dengan janji Tuhan. Mereka tahu saudara pada akhirnya nanti bumi ini akan hancur. Oleh karenanya mereka ingin melakukan ekspedisi, eksplorasi untuk menemukan planet baru di mana mereka bisa hidup. Di sanalah mereka akan tinggal dengan cara saudara, menggantikan organ-organ tubuh mereka dengan mesin sehingga mereka mengalami kehidupan kekal. Saudara. Apakah itu yang diajarkan oleh Tuhan untuk hidup kekal? Kan bukan, saudara. Nah, tentu kita sebagai orang percaya, saudara, pertanyaannya, apakah saudara mau mengikuti kegerakan daripada itu? Nah, kalau tujuannya untuk hidup kekal dengan cara mengganti organ tubuh kita, saudara, ya dengan mesin, saudara. Nah, kalau saya sih enggak lah. Nah, kan kayak gitu. Karena di sini ada pertanyaan moral, saudara. Gerakan transmanusia ini membawa manusia kemana arahnya? Bukankah ini bagian daripada pemberontakan terhadap Tuhan? Karena tidak percaya akan janji Tuhan dan tidak mau diatur oleh Tuhan. Itu tantangan umat Kristiani, tantangan saudara saya kita semuanya hari-hari ini. Saudara. Nah, itu. Kalau teknologinya ya saya mau. Saudara. Tapi kalau tujuannya supaya hidup kekal, enggak kayak gitu. Saudara. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita, pada akhirnya planet bumi ini akan hancur, lalu Tuhan ciptakan planet yang baru untuk kita. Yerusalem baru, di sanalah kita akan hidup memerintah bersama dengan Tuhan dan orang-orang kudus Tuhan. Ya bagaimana? Ya saya nggak tahu, saudara. Kan kayak gitu. Tapi kalau kita, ya urusan kita, percaya saja. Karena Tuhan tidak akan datang, saudara, menghancurkan kehidupan kita. Tuhan memberikan kehidupan kita. Kan itu aja, saudara. Simpel-simpel saja. Ya. Jadi itulah tantangan kita hari-hari ini. Saudara. Teknologinya oke, it's okay. Ya. Apalagi nanti mereka akan ciptakan metaverse, saudara. Metaverse.
ya. Bekerja sudah lagi nggak secara offline, saudara, tapi secara online di Metaverse itu, kerja juga semuanya di situ, bisnis juga semuanya di situ, dan sekarang memang sudah mulai nampak tanda-tandanya, saudara. Bagaimana sikap kita? Nah, itu bergantung kepada kita. Tapi Tuhan ajarkan, pegang janji Tuhan. Amin, saudara. Pegang janji Tuhan. Sesulit apapun keadaan saudara hari-hari ini, Tuhan pasti berikan jalan untuk menyelesaikan. Semuanya pasti settle, saudara. Saya yakin lah, saudara pasti punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Selesaikan. Saya pribadi juga banyak pergumulan saya. Jatuh bangun dalam mengikuti Tuhan. Tapi akhirnya saya masih eksis, bisa menyampaikan firman Tuhan. Bukankah itu janji Tuhan yang terus menopang kehidupan kita? Amin, saudara. Mari terus, saudara, percaya pada janji Tuhan, dan tentu doa dan harapan saya semuanya akan tergenapi dalam kehidupan saudara. Haleluya. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita yang singkat ini. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak, dan tentunya kami mengucap syukur karena Engkau baik. Terima kasih kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan itu akan membuat percaya kami semakin naik, sehingga itu akan mengangkat iman kami terus Tuhan. Untuk kami tekun dan sabar dalam penantian janji Tuhan. Ajar terus kami Roh Kudus. Berkati setiap umat-umat-Mu yang sedang mengikuti siaran ini, ataupun nanti mereka yang akan mengikuti siaran tunda, Tuhan berkati mereka semuanya. Sehingga apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini semuanya boleh berhasil, berbuah pelipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-gereja yang ada di naungan GBI Apia, baik yang ada di Polonia, GBD, Cemara, Setiabudi, Stabat, maupun Pos PI yang ada di Binjai. Tuhan berkati. Terima kasih. Kami berdoa untuk para pemimpin kami juga. Tuhan berkati para pemimpin kami. Tuhan berikan hikmat, marifat, pengertian, pewahyuan, kecurah atas mereka. Sehingga ada terobosan-terobosan baru di masa-masa sulit ini, ya Allah. Bagaimana supaya pelayanan kami ini terus berkembang. Semakin maju dalam penjangkauan jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan, pemimpin mulai dari level yang paling tinggi hingga yang terendah, baik mereka yang ada di lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, maupun yang ada di lembaga-lembaga negara lainnya. Tuhanlah yang memberkati mereka sehingga mereka mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati, bangsa yang bermartabat, bangsa yang damai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus kami juga berdoa untuk kota Medan ini. Biarlah lawatan Tuhan hadir di tengah-tengah kota Medan ini. Sehingga kota Medan penuh dengan sukacita damai sejahtera Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara kami seiman yang ada di Ukraina, saudara. Ya Allah, ya, di mana mereka Tuhan, Engkau tahu tengah mengalami kesulitan karena perang ya Bapak. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang kehilangan sanak keluarga mereka oleh karena terbunuh di dalam peperangan. Tuhan, hibur mereka, lawat mereka, ya Allah. Bahkan gereja-gereja Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani umat-umat Tuhan yang ada di sana juga Tuhan berkati para pastor, para pendeta, para pelayan Tuhan, para medis juga yang ada di gugus depan Tuhan. Untuk pekerjaan kemanusiaan ini, Tuhanlah yang melindungi mereka, memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kedua bangsa ini untuk lebih mengutamakan cara-cara damai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Saat kami akan mengakhiri renungan ini, namun kami rindu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita ke surga. Terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita hari ini, Maranatha sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Kita yang percaya dan telah diberkati bersama-sama kita katakan. Amin. Amin, saudara. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami channel Renungan Pagi GBI Apia. Sampai ketemu lagi. Shalom.